Baik, sekarang kita mulai lagi ke proving triangles are similar katanya. Jadi kita mau membuktikan segitiga-segitiga yang ada itu nanti adalah segitiga yang sebangun. Yang pertama kita mau menggunakan teorema tentang kesebangunan pada segitiga. Teorema tentang kesebangunan pada segitiga ini yang pertama adalah teorema 8.2 sisi. Dulu ada tentang teorema kekongruenan ya di segitiga, sekarang kita belajar tentang teorema kesebangunan. Sama sebetulnya dengan kekongruenan, kalau kekongruenan itu sisi-sisinya kongruen, kalau kesebangunan sisi-sisi yang bersesuaiannya ini proporsional, katanya gitu. Jadi kalau dia proporsional, jadi rasio yang bersesuaiannya itu sama, maka segitiga tersebut adalah segitiga yang sebangun. Kemudian ada side angle side. Jadi yang teorema kesebangunan yang kedua tentang sisi sudut sisi. Jadi jika sudut X dan M kongruen, kemudian sisi-sisi yang saling bersesuaian di sini disebutkan ZX dibagi dengan rasio ZX dengan PM sama dengan rasio XY dengan MN. Ini kan bersesuaian ya, merupakan dua sisi yang mengapit sudut yang sama tadi. Maka nanti segitiga ini merupakan segitiga yang kongruen juga. Jadi kalau ada sudut terus sisi-sisi yang mengapitnya itu memiliki rasio, jadi sisi-sisi yang bersesuaian yang mengapit sudut yang kongruen tadi memiliki rasio yang sama, maka nanti dua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Kita mau membuktikan teorema 1 pada contoh, teorema 8.2 pada contoh 1. Teorema 8.2 dikatakan bahwa kalau sisi-sisi yang bersesuaiannya itu atau sisi-sisi yang saling berkorespondensi itu proporsional atau rasionya sama, kayak gini, ini kan sisi yang berkorespondensi RS dengan LM, lihat dia sama ya. Terus ST dengan MN, ini ada di depan sisi yang sama tadi. Kemudian TR dengan LN atau NL, dia juga sama dengan yang tadi. Nah ini kalau proporsional begini kita membuktikan bahwa dia adalah sebangun. Sebangun itu dikatakan kita lanjutkan. Jadi segitiga RST kita mau tunjukkan dia sebangun dengan segitiga LMN. Kita lihat di sini, kita membuktikannya dengan bukti paragraf. Misal kita punya P di sini, kemudian punya Q di sebelah sini. Sedemikian sehingga nanti PS itu akan sama dengan LM. Jadi nanti kita buatkan segitiga di sini di mana PS sama dengan LM. Kemudian kita mau menggambar PQ sedemikian sehingga PQ ini sejajar dengan RT. Nah, maka nanti yang terjadi adalah segitiga PSQ dengan segitiga RST adalah segitiga yang sebangun. Mengapa demikian? Berdasarkan postulat atau aksioma yang sudut-sudut. Ada dua sudut yang sama, apa saja itu? Ini sudut verteksnya, kemudian sudut P dengan sudut R. Ini kan sudut sehadap. Ya. Nah, kemudian kalau dia sama artinya apa? Artinya sisi-sisi yang saling bersesuaiannya itu memiliki rasio yang sama. Siapa saja itu? RS dengan PS, kemudian ST dengan SQ, kemudian TR dengan QP. Nah ini. Kemudian karena tadi kita misalkan
PS ini sama dengan LM. Jadi kalau begitu kita bisa mengkorespondensikan. Tadi kan dibilang P itu ada pada RS, sedemikian sehingga PS ini sama dengan LM. Nah, jadi kalau begitu nanti tadi saya salah ngomong kayaknya ya, RS, bukan RS yang sama dengan LM, tapi yang PS ini. Nah, kita ulangi lagi. Karena PS sama dengan LM, tadi di awal kita memang membuatnya demikian, maka kita bisa mensubstitusikan di sini. Kalau begitu nanti si SQ pun akan sama dengan MN. Nih. SQ ini akan sama dengan MN. Dan QP yang ini akan sama dengan NL. Sehingga kita bisa katakan bahwa si segitiga SQP dengan segitiga MNL ini adalah segitiga yang kongruen, kan sisi-sisinya sama gitu. Karena dia segitiganya kongruen, artinya apa? Artinya kalau tadi si segitiga RST dia sebangun dengan segitiga SPQ, berarti segitiga RST juga akan sebangun dengan segitiga MNL. Dengan demikian, kalau perbandingannya memang sama, gitu, maka dia adalah segitiga yang sebangun. Kita tadi kan bilang bahwa perbandingan ini memang sama, gitu. Jadi ini modal kita. RS banding LM, kemudian ST banding SQ, ya. Ini modalnya. Kemudian saya ulangi lagi ya. Ini modal kita, ini yang kita tahu, ini yang diketahuinya, RS banding LM, terus ST banding MN, terus TR banding NL. Kita tahu ini gitu. Kita membuktikan bahwa segitiga MNL dia sebangun dengan segitiga STR. Nah, kita mau membuktikan itu caranya gimana? Kita coba membuat segitiga pada segitiga STR. Misal di sini P saja dulu. Kita coba tempatkan P pada SR sedemikian sehingga si SP ini sama dengan ML. Nah, ketika SP sama dengan ML, lalu kita coba lagi konstruksi lagi. Buat PQ sedemikian sehingga PQ ini sejajar dengan RT. Kalau PQ sejajar dengan RT, berarti ada sudut yang sehadap di sini, sudut P dan sudut R. Sudut S jelas sama, karena dia vertex atau sudut yang saling berimpit untuk segitiga SPQ dengan segitiga SRT. Jadi segitiga SPQ dengan segitiga SRT adalah segitiga yang sebangun karena punya dua sudut yang sama. Kalau dia sebangun artinya apa? Si RS ini akan berbanding berbanding PS itu akan sama dengan perbandingan sisi-sisi yang saling korespondensi lainnya atau bersesuaian lainnya, yaitu ST per SQ dan TR per QP. Nah, kita punya korespondensi, kita punya turunan ini dari kita tadi menggambar P pada S dan menggambar PQ yang sejajar dengan RT. Jadi kita punya segitiga yang sebangun di sini. Segitiga ini kalau misal kita lihat nih, RS berbanding PS, ST berbanding SQ, TR berbanding QP. Tadi di awal kita mau ketika kita menggambar PS ini kita buatkan sedemikian sehingga sama dengan LM. Jadi kalau ini kita substitusi RS itu per LM
akan sama dengan ST per SQ. Padahal kita tahu ST per RS per RM itu akan sama dengan ST per MN. Sehingga sebetulnya MN dengan SQ ini sama. Begitupun tadi, kalau RS per LM dia akan sama dengan TR per NL. Padahal di sini ketika RS per PS akan sama dengan TR per QP. Jadi sebetulnya kalau begitu NL dengan QP ini sama. Nah, kalau begitu, karena ketiga sisinya memang sama berdasarkan sisi teorema kekongruenan, maka segitiga MNL ini adalah segitiga yang kongruen dengan segitiga SPQ. Karena dia kongruen, berarti ketika si RST ini dia sebangun dengan SPQ, pasti SRT juga akan sebangun dengan MLN karena tadi kongruen gitu. Dan dua sudut yang bersesuaiannya itu sama. Itu tentang pembuktian teorema 8.1. Sekarang kita mau menggunakan teorema 8.1 untuk menyelesaikan soal di sini. Di sini ada 3 segitiga, mana yang similar katanya. Kita lihat nih, yang merah itu artinya bersesuaian ya. Ini 6:4. Kita lihat yang ABC dengan DF. 6:4, 3:2. CA per FD 12/8, 3:2. Kemudian yang hijau 9/6, 3:2. Berarti yang ABC dengan yang DFE itu segitiganya sebangun. Sekarang kita lihat lagi yang ABC dengan yang ini, GJH, GHJ. ABGH 1, ABGH. Oh, ini ABGH 1. Terus di sini CA 12, JG 14, 6/7. BC HJ 10, 9/10. Ini perbandingannya rasionya berbeda gitu. Jadi dia tidak similar. Jadi yang sebangun itu hanya ABC dengan segitiga DEF gitu. Nah, sekarang kita mau menggunakan teorema sisi sudut sisi untuk membuktikan bahwa segitiga RST dengan segitiga PSQ ini adalah sebangun. Diketahui PS-nya 4, SQ-nya 5, kemudian ini PR, ini kita diketahui juga. Kalau berdasarkan sudutnya udah pasti sama ya, karena S ini berimpit. Tinggal kita lihat sisi-sisi yang saling bersesuaiannya itu dia punya rasio yang sama atau tidak. Sisi yang bersesuaian itu siapa aja? SP dengan SR, SR per SP, ST per SQ. Nah, SR itu SP ditambah PR 16/4, ST per SQ itu ST itu kan SQ ditambah QT. Ini 20/5. Jadi perbandingannya sama, 4. Sudutnya juga sama berimpit satu sudut S. Di sisi yang bersesuaiannya SP dengan SR, perbandingannya sama dengan SQ dengan ST. Plus satu lagi ada sudut yang memang diapit oleh kedua sisi yang saling berkoresponden itu sama, maka dua segitiga ini dikatakan sebagai segitiga yang sebangun. Segitiga sebangun menggunakan SAS, sisi sudut sisi. Perhatikan perbandingan sisi yang saling bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian ini adalah sisi-sisi yang mengapit sudut yang sama. Di sini jelas sudut yang samanya itu adalah sudut S. Sudut S ini berimpit pada segitiga RST dan juga pada segitiga PSQ. Oke, sekian untuk materi part ini. Kita lanjutkan nanti part berikutnya.